Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup Wiho sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke. Dan Irfan dari grup Wiho terus menghubungi kita untuk bahas investasi. Kirimkan datanya untukku. Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah lapoin kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangkan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu, tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi. Nggak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya nggak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup Wiho. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku nggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku nggak pernah terlibat skandal, juga nggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku nggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup Wiho sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau nggak paham. Kau pasti nggak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau... Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu... Kau lucu sekali. 1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Ini, Nona Anda Hera, jual terlalu murah. nolnya terlalu banyak. Nona Hera, Sudah terkirim. rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu. Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini
baru saja dapat investasi 14 kuadriliun, jadi agak bersemangat. Apa? Selamat Tuan, Selamat apanya? dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku, grup rakyat nggak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 kuadriliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburuk yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita nggak bakal menikah. Untung apanya? Bahkan gak bilang makasih, sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan? Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun, tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, gak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah gak di tingkat yang sama. Gak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku gak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini. Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup Wiho bukan apa-apa bagiku. Wanita nggak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup Wiho kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu. Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan begini, barusan aku dapat kabar.
Kalau grup rakyat, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat nggak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu. Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi, kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya nggak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup nggak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga, 4 miliar, nggak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak itu. kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang, harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda? Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku nggak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh iya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle, Ya, Michelle Landi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iya kah? Maksudmu aku nggak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia nggak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku? Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul, masuk ke sini butuh undangan. Nyahlah, kalau kau tahu diri. Ada apa? Nona Michelle, apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru grup WeHo. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan. Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota.
Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WeHo. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi. Miskin dan gak lulus sekolah, itu bukan masalah. Tapi, jadi orang harus tahu diri. Entah apapun yang kau katakan, aku tetap gak akan nikah denganmu. Menarik sekali. Akhirnya aku tahu apa kesalahan terbesarku, yaitu percaya padamu. Selama 7 tahun aku kerja untuk membiayai sewa rumahmu dan biaya kuliahmu. Tapi malah begini akhirnya. Jangan banyak alasan. Aku paksa kau, bukannya kau suka rela. Banyak alasan. Aku yang sponsori kau kuliah S3. Tawaran grup WeHo juga aku yang rekomendasikan. Sekarang langsung tinggalin aku waktu dapat kesempatan. Aku bakal bayar. Apalagi maumu? Apalagi mauku? Apa hubungan kita cuma transaksi bagimu? Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Berhenti berakting. Jangan muncul di hadapanku lagi ke depannya. Astaga, kasihan sekali. Buat orang merasa jijik. Tolong ambilkan tisu. Nona Hera, tolong hentikan. Dokter Rangga adalah talenta yang kami hargai. Kalau diteruskan, nggak akan baik untuk Anda. Mohon Anda pergi dari sini. Iya, bikin malu saja. Bukannya pergi, ngapain dia di sini? Ada saja. Pak Irfan, Nona Hera sudah ditemukan. Di mana dia? Sekarang dia berada di pesta penyambutan Dokter Rangga. Tapi, suasana di sana sangat kurang baik, Pak Irfan. Rangga? Segera balik ke perusahaan. Sudah lihat, semuanya tahu kalau kau sangat ngeyel di sini. Nyala sebelum keadaan memburuk. Kalau enggak, kau yang rugi. Kau merasa aku nggak pantas di sini, bukan? Terserah kalau kau keras kepala, tapi aku kasih tahu dulu, jangan minta bantuanku. Tolong aku. Konyol sekali. Aku beritahu, kau nggak punya hak itu. Peringatan terakhir untuk Anda. Mohon enyah sekarang. Kalau enggak, kami akan panggil security. Panggil saja. Aku kasih tahu kepada semua yang ada di sini. Aku nggak cuma punya hak untuk hadir di sini, tapi nggak ada juga seorang pun di sini yang berhak mengusir aku. Nggak terkecuali Irfan. Cepat. Lebih cepat. Harus bisa segera sampai ke pesta. Baik, Pak Irfan. Hera, apa kau tahu siapa Irfan? Sampai kau bisa ngomong seperti itu. Wah, lebih bodoh dibanding yang kupikirkan. Kau sedang remehkan raja bisnis. Bahkan ayahku pun gak berani lawan Pak Irfan. Habislah kau. Bagi kalian, Irfan mungkin gak terjangkau. Tapi bagiku dia bukan apa-apa. Untuk semua orang yang tadi memukul aku, kalian harusnya merasa takut. Karena Pak Irfan bakal selesaikan ini dengan kalian. Apa kau mau mati? Sudah bosan hidup? Hera, aku tahu kau sedih karena putus denganku. Tapi kau sudah keterlaluan sekarang. Beraninya kau gak hormati Pak Irfan. Awalnya, aku mau rekomendasikan kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi kau bahkan gak pantas. Iya kah? Apa kau tahu betapa ketat persaingan kerja di sini? Bahkan kebersihan wajib punya gelar. Gimana denganmu? Kau bahkan gak punya ijazah. Rupanya aku begitu gak berharga bagimu. Tapi ini faktanya. Gak ada posisi untukmu di grup WeHo. Aku gak butuh rekomendasi darimu. Soal aku
pantas atau enggak berada di sini? Biar Irfan yang kasih kau jawaban sendiri. Di mana Hera? Di aula pesta. Tapi suasana di sana sangatlah tegang. Dengar-dengar kalau Nona Hera itu adalah mantannya Rangga, Pak Irfan. Tapi Rangga sendiri, dia minta putus sebelah pihak. Rupanya sudah putus. Kalau gitu nggak usah khawatir jadi pengganggu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau seret kami untuk hancur bersama? Pasti begitu. Dia mau hancurkan karena nggak bisa dapatkan. Menjijikkan sekali. Rangga, jangan khawatir. Ada aku. Betul. Ayahnya Michelle adalah wakil CEO. Sia-sia saja entah apapun yang Hera lakukan. Permainan selesai. Betul. Aku sangat yakin dia bakal habis waktu Pak Irfan datang. Kau benar-benar gak tertolong. Putus denganmu adalah pilihan yang terbaik sepanjang hidupku. Iya kah? Waktu kenyataan terungkap nanti, kau bakal sadar kalau itu adalah kesalahan terbesarmu. Halo? Apa katamu? Pak Irfan baru dapat kabar kalau Pak Irfan langsung datang dari bandara. Dia sudah di lobi sekarang. Apa? Dia beneran datang? Dia pasti datang untuk dukung Rangga. Apa semuanya sudah dengar? Pak Irfan datang demi anakku. Bagus sekali. Nggak ada yang berani lawan kita sekarang. Sudah dengar? Grup WeHo bukan tempat yang bisa kau datangi. Nyahlah selagi bisa. Sekarang. Kasih kau kesempatan terakhir. 10 miliar. Untuk apa kasih 10 miliar? Lebih baik daripada dihancurkan pesta ini, Bu. Ambil cek ini dan nyala. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak ini. Harusnya kau sadar diri. Dan sekarang, nyala. Cepat. Apa di matamu cuma ada uang dan kekuasaan? Kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Nantinya aku akan berlutut dan memohon padaku untuk melupakan semua kejadian hari ini. Karimati, apa yang kau lakukan? Mau mempermalukanku di depan umum ya? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang berlutut dan memohon? Iya kah? Kalau gitu segera umumkan. Tapi merangkak keluar dan bersihkan sepatu semua orang. Kalau kau cuma menggertak. Sudahlah, menjijikan sekali. Sayang sepatuku. Dia bahkan gak pantas bersihkan sepatuku. Hera adalah istriku. Apa sekarang? Mulai sekarang kita bertiga akan jadi keluarga. Kukira ini anugerah dari Tuhan. Asal aku bisa lewati pintu ini, aku dan Reza bisa hidup bersama selamanya. Selin. Kak.
Orang tuaku menyetir sambil mabuk dan tabrak mati semua keluarga Reza. Reza kehilangan ayah, ibu, dan juga adiknya. Sejak itu dia sendirian. Hari itu, pernikahan berubah jadi pemakaman. Cinta berubah jadi dendam. Tolong aku. Selin. Orang tuamu sudah kukirim ke penjara. Tenang saja. Aku akan cari orang buat urus mereka secara khusus. Sedangkan kau... Aku mau kau tetap hidup dan rasakan semua rasa sakit yang kualami. Reza, 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 Reza. Gak lama setelahnya, orang tuaku gak tahan disiksa, lalu bunuh diri dengan potong urat nadi. Setelah mereka meninggal, Reza menahanku di sisinya selama 5 tahun. Cuma buat aku terus tebus dosa untuk keluarganya. Kak Reza, kau benar-benar besar hati ya. Sudah menikah selama ini, kau masih biarkan dia tetap di sini. Kalau aku jadi kau, dari dulu sudah. Jangan takut. Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Aku sudah siapkan hadiah buatmu. Tahan dia. Ternyata hadiah 5 tahun pernikahan yang Kak Reza kasih ke Kirana memaksa dia minum 99 gelas arak kuat. Baru segini sudah nggak sanggup. Bukannya dulu orang tuamu suka sekali minum. Sampai mabuk dan tabrak mati semua keluargaku. Sebagai anak mereka, harusnya kau juga suka minum kan? Tapi orang tuaku juga sudah mati menebus dosa buat kecelakaan itu. Apa itu masih belum cukup? Nggak cukup! Memangnya mereka mati bisa kembalikan keluargaku? Bukannya kau harus gantikan mereka tebus dosa? Baru 5 tahun sudah nggak tahan. Kasih minum lagi. Siap. Reza, bukannya kita sudah janji mau makan malam romantis berdua? Kau ini sedang apa? Hah? Ini siapa? Kenapa mirip sekali sama Kirana waktu masih muda? Siapa lagi kalau bukan? Gadis simpanan yang selalu Pak Reza bawa. Dia sengaja cari yang mirip dengannya. Sayang, tunggu sebentar ya. Hari ini ulang tahun pernikahan kami. Aku lagi kasih dia hadiah. Jangan buang waktu lagi buat orang yang gak sepadan ini. Oke? Oke. Kau pasti lapar kan? Bagaimana kalau kita makan sekarang? Aku beneran gak sengaja. Mau dibawa ke rumah sakit gak? Gak usah pedulikan dia. Kau terluka?
Sakit nggak? Kalau begini nggak sakit lagi. Ayo. Urus dulu. Jangan biarkan dia mati. Cuma tubuhnya yang bisa dipakai buat disiksa. Kirana, ayah dan ibu berbuat salah. Kami harus tebus dosa ke keluarga Pratama. Tapi kau nggak salah apa-apa. Kau harus tetap hidup. Meski Reza benci kau, dulu dia pernah secinta itu padamu. Anggap ini permintaan kami. Apapun yang terjadi nanti kau harus bertahan 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun ke depan, kau masih nggak bisa temukan alasan buat hidup. Kau datang saja dan temani kami. Iya. Tahan dan potong urat nadinya. Ayah! Ibu! Ayah! Ibu! Ayah! Ayah! Ibu! Aku akan bertahan 7 hari lagi. 7 hari lagi. Aku akan... Kirana, sudah berapa kali ku bilang, kejadian ini sama sekali bukan salahmu. Aku nggak bisa lihat kau disiksa sama dia. Minggu depan aku pulang, nanti... Fandi, biar aku yang putuskan sendiri. Tapi... Aku nggak punya keluarga lagi. Tapi aku harus tetap punya alasan untuk bertahan hidup, kan? Baiklah, aku mengerti. Aku Kirana Lestari, rela umurku dipotong 20 tahun. Dan mohon, Reza sehat dan bahagia seumur hidup. Kau lupa sejak orang tuaku meninggal, aku nggak pernah rayakan ulang tahun lagi. Jangan! Utang keluarga Lestari padaku bisa dilunasi cuma pakai rasa bersalah. Kau nggak bisa lepaskan aku ya? Nggak bisa! Semua rasa sakit yang kau alami belum seberapa dibanding yang kurasakan. Kirana, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri orang tua dan adikku mati di depanku. Kakek yang sayang sekali sama aku nggak kuat terima semua itu, akhirnya pendarahan otak dan meninggal. Dalam semalam, keluargaku hancur nggak bersisa. Kau mau aku lepaskan? Bagaimana aku bisa melakukannya? Iya, kau memang benar. Kau nggak bisa lepaskan. Reza? Selamat ulang tahun. Ini aku lipat sendiri. Semuanya ada 1000.
Nanti, tiap kau ambil satu, kau boleh minta satu permintaan padaku. Selamat ulang tahun. Ini aku lipat sendiri. Semuanya ada 1000. Nanti, tiap kau ambil satu, kau bisa minta satu permintaan padaku. Kirana. Kira. 黑暗白天能不能收敛灰色的人间 Aku suka sekali. Baguslah kalau suka. Orang yang dicintai Reza adalah Kirana, gadis yang ada di kenangannya. Sedangkan Kirana yang sekarang akan dibenci selamanya olehnya. Kira! Pak, Anda nggak boleh masuk. Keluarga Lestari sudah bunuh semua keluargaku, masih belum cukup. Kenapa dia juga harus jadi korban? Bukan aku. Dia sendiri yang datang ke arahku. Kalau dia sampai kenapa-napa, ku bunuh kau. Bagaimana kondisinya? Pak Reza, ginjal Nona Kira rusak parah kena kecelakaan. Dia butuh cangkok ginjal. Kalau enggak, nyawanya terancam. Kalau begitu cepat urus tes kecocokan. Tapi, golongan darah Nona Kira itu B. Di rumah sakit kami, nggak ada donor yang cocok. Jangan, kau nggak boleh begini padaku. Ini utangmu padaku, juga utangmu padanya. Kirana, kau nggak punya alasan buat menolak. Golongan darahnya sama seperti Kira. Pakai ginjalnya buat dicangkok. Baik. Reza! Reza! Reza, jangan! I give you my all. 꿈처럼 다가갈게. Kirana, mulai sekarang aku pasti akan lindungi kau. Nggak akan kubiarkan kau terluka lagi sedikit pun. Pak Reza sayang sekali sama istrinya. Dia menunggu di depan ruang operasi, gak bergeming sama sekali. Iya, pria seganteng dan sekaya dia ternyata bisa secinta itu sama istrinya. Benar-benar iri sama mereka. Nona Kira itu beruntung sekali ya. Pak Reza, kau masih peduli sama Nona Kirana? Sudah 5 tahun, orang tuanya sudah tebus nyawa mereka. Sekarang dia sendirian. Kenapa kau nggak bisa lepaskan dia? Kalau aku lepaskan dia, siapa yang mau lepaskan aku? Pakai ginjalmu, badanku rasanya jauh lebih enak. Oh, benar juga. Bukan cuma pakai ginjalmu. Semua yang kau punya termasuk Reza akan jadi milikku. Kembalikan! Kenapa harus kukembalikan? Ah, aku baru ingat.
Ini barang peninggalan ibumu yang sudah mati itu, iya kan? Reza bilang, aku cantik sekali pakai ini. Mirip sekali sama kau yang dulu. Jadi, dia kasih ini padaku. Bagaimana kalau kasih saja posisi istri Reza padaku, baru ku kembalikan ini? Oke. Kirana, di dalam hatimu, statusmu sebagai istriku gak ada artinya dibanding... Itu satu-satunya barang kenangan orang tuaku semasa mereka hidup. Semua barang yang berkaitan sama orang tuamu akan kuhancurkan semuanya. Kirana! 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 Dokter! Tolong! Cepat kemari! Nyonya Kirana banyak patah tulang. Pendarahan dalamnya juga parah. Kondisinya harus dirawat. Baru bisa dipantau lagi. Kasih dia obat yang terbaik. Jangan salah paham. Aku bukan peduli padamu. Aku cuma harap kau bisa hidup sedikit lebih lama. Jadi aku bisa siksa kau lebih lama. Akhir dari kita berdua ditakdirkan saling hancur sampai mati. Baiklah. Kalau begitu aku mati saja. Kau bilang apa tadi? Pak Reza, Nona kira alami reaksi penolakan, tapi Anda nggak ada, jadi nggak mau kerja sama. Nona Kirana, sekedar mengingatkan, Anda belum memenuhi syarat keluar rumah sakit. Kalau nekat keluar, semua risiko ditanggung sendiri. Halo, aku mau beli sebidang makam. Boleh tahu untuk siapa makamnya? Untuk aku sendiri. Apa Anda sakit? Anda masih muda sekali. Kirana, nanti waktu aku nggak ada di sampingmu, biar Kuma yang temani kau. Keluarga hilang. Semuanya hilang. Anak pintar, ibu buatkan makanan enak ya. Halo. Kita pernah mengobrol sebelumnya. Aku mau adopsi Kuma. Oh, aku ingat. Aku mau tanya, kenapa kau nggak mau pelihara dia lagi? Apa kau nggak suka anjing? Kulihat kau merawat dia sangat baik. Suka sekali. Hanya saja, aku nggak sanggup jaga dia lagi. Oh. Dia sudah tua. Tolong jangan jijik sama dia. Soal ini, tenang saja. Aku pecinta anjing. Aku pernah pelihara Golden Retriever. Di rumahku ada halaman luas. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Tolong aku ya, Kek. Dengan begini, gak ada lagi yang ku khawatir. Kuma, ini rumah baru. Kau harus jadi anak baik. Jangan nakal. Kakek itu baik sekali. Dia pasti akan menjagamu dengan baik. Buat apa kau kesini? Kirana, Reza benci padamu. Sampai hancurkan semua yang kau sayang. Sekarang, cuma tinggal anjing ini kan?
Kau mau apa? Reza benci padamu. Dia benci semua yang berhubungan denganmu. Anjing ini juga nggak boleh dibiarkan. Kalian mau apa? Jangan sentuh dia. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Jangan. Kuma! 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 Kubunuh kau! Kuma! 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 Kau? Kau sedang apa? Dia baru operasi ginjal. Kau mau dia mati? Dia pukul Kuma sampai mati. Padahal Kuma nggak. Mati juga bagus. Apapun yang jadi lambang cinta kita, nggak boleh disisakan. Benar. Harusnya dari dulu tidak ada. Reza, kepalaku sakit sekali. Lukaku juga perih. Tahan sebentar. Aku bawa kau ke rumah sakit sekarang. Sebelum pergi, kau pikirkan dulu bagaimana cara hukum dia. Hukum saja, dikurung di ruang bawah tanah, biar kelaparan seharian, supaya bisa introspeksi diri. Oke. Kurung dia. Kuma! Kuma! Lapar ya? Bukannya kau sayang sekali sama anjing itu? Ini, kubiarkan kalian reuni. Kuma. Reza, aku sudah lama nggak datang bulan. Jangan-jangan aku hamil. Aku sudah kepikiran nama. Kalau anak laki-laki, kasih nama Nando Pratama. Kalau anak perempuan, kasih nama Karin Pratama. Bagus nggak? Reza, nanti kita punya 2 anak, oke? Yang laki-laki namanya Nando. Yang perempuan namanya Karin. Baik. Oke. Kasih nama itu saja. Aku ke tempatmu sekarang. Baguslah. Dia sudah punya kekasih baru, anak, dan juga harapan baru. Berarti tersisa 1 hal lagi. Ayah, ibu, paman, bibi, Selin. Ini terakhir kalinya. Aku datang jenguk kalian. Aku cuma mau lihat mereka. Orang tuamu yang bunuh mereka. Beraninya kau datang buat sembahyang? Baiklah. Kalau mau sembahyang, mulai dari sini sujud setiap 1 langkah sampai ke depan makam mereka. Setiap sujud, teriak yang kencang kalau kau itu pendosa dan pantas mati ribuan kali. Baiklah.
wanita pendosa. Aku pantas mati ribuan kali. Aku pendosa. Aku pantas mati ribuan kali. Aku pendosa. Aku... Paman, Bibi, Selin, kakek, maaf. Apa gunanya minta maaf? Kalian sekeluarga itu pendosa. Ayah, Ibu, saatnya aku susul kalian. Utang kita sekeluarga padanya. Biar ku tebus pakai nyawaku. Reza, hasil tesnya sudah keluar. Kita punya anak. Dokter bilang bayinya sehat sekali. Cepat jemput aku di rumah sakit, oke? Oke, aku kesana sekarang. Kau pulang sendiri saja. Lima tahun yang dijanjikan sudah tiba. Sampai mati pun gak akan selesai. Sekarang aku sudah mati. Semua ini akhirnya bisa berakhir. Reza Pratama, semoga kita gak ketemu lagi. Kemana kau? Cepat pulang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silahkan coba beberapa saat lagi. Reza, sudah 3 hari Kirana nggak pulang. Apa dia nggak mau tebus dosanya lagi, lalu diam-diam kabur? Apa kita perlu suruh orang buat tangkap dia pulang? Cepat cari. Pakai cara apapun. Sampai Kirana ketemu. Seekor nyamuk pun nggak boleh lolos. Seumur hidupnya, jangan harap bisa lepas dariku. Baik. Kirana, kemana kau sebenarnya? Reza, kau berdarah. Reza, jangan panik dulu. Cepat atau lambat, kita pasti temukan dia. Bagaimana kalau kita sarapan dulu? Aku ingin makan masakanmu. Anak kita juga sudah lapar. Halo, apa Anda suami Kirana Restari? Reza Pratama. Iya, apa Kirana yang lapor polisi? Dia laporkan aku apa? Aku sakiti dia? Atau sekap dia? Suruh dia bicara langsung padaku. Dia nggak bisa datang lagi. Pagi ini kami dapat laporan. Ada orang temukan mayat di pinggir danau yang sudah mengambang 3 hari. Setelah diperiksa, itu istri Anda, Kirana. Oh, Kirana dia sudah mati. Meski mayatnya bengkak nggak bisa dikenali, tapi dari barang yang dia bawa dan juga hasil tes DNA bisa dibuktikan. Identitas mayat itu memang istri Anda. Aku gak mau lihat. Kalian pasti orang yang sengaja dia suruh. Dia bayar kalian berapa? Buat tipu aku begini. Beraninya pura-pura jadi polisi. Nggak takut mati ya? Semalam Kirana masih baik-baik saja. Mana mungkin tiba-tiba dia mati? Aku tahu. Dia sengaja suap kalian, kerjasama dengannya pura-pura mati, dan mau pakai kesempatan ini buat kabur dariku, kan? Aku nggak peduli apa yang dia bilang ke kalian. Tolong sampaikan padanya. Mau sejauh apapun dia kabur, aku pasti akan temukan dia. Aku akan siksa dia seumur hidup. Pak Reza, mau percaya atau enggak? Ikut ke kantor dan kau akan tahu kebenarannya. CCTV menunjukkan Nona Kirana bunuh diri.
Akhir kita berdua ditakdirkan saling hancur sampai mati. Kalau begitu aku mati saja. Mana mungkin. Reza, bagaimana kalau misalnya kita lihat sendiri? Kalau masih hidup, baguslah. Kalau mati, meski dia anak dari pembunuh, gimana pun juga kita tetap harus urus jenazahnya. Dia gak mungkin mati. Aku gak percaya. Gak mungkin. Gak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Taksi! Taksi! Ke kantor polisi. Kirana, lebih baik kau cepat muncul di hadapanku. Kalau enggak, begitu ku bongkar trik konyolmu, pasti ku kasih pelajaran. Aku beneran akan marah. Kenapa berhenti? Siapa yang suruh kau berhenti? Pak, kita sudah sampai. Pak. Aku mau lapor. Istriku sudah 3 hari menghilang. Tolong bantu aku cari dia ya. Tolong cari dia. Jangan panik dulu. Di mana terakhir kali Anda melihat dia? Di jembatan seberang sungai. 3 hari lalu. Sejak dia turun dari mobil, aku nggak bisa hubungi dia lagi. Kenapa lihat aku begitu? Cepat cari dia! Cepat! Istriku hilang 3 hari lalu di jembatan sungai sekitar tengah malam. Aku sudah cari ke semua tempat. Aku telepon gak diangkat. Aku kirim pesan juga gak dibalas. Tolong cari dia. Tolong cari dia. Aku mohon. Aku mohon. Brengsek! Kau sebenarnya mau bantu nggak? Tinggi badan 165 cm, panjang rambut 40 cm, umurnya 28 tahun. Sebelum hilang pakai gaun hitam panjang. Kau pernah lihat dia? Apa dia pernah kesini? Di mana dia? Katakan. Jawab. Jawab! Nama Anda Pak Reza, kan? Iya. Ikut aku. Kemana? Kemana? Fandi? Sedang apa dia di sini? Pak Reza. Kemana kita sebenarnya? Aku mau cari istriku. Dia sudah hilang 3 hari. Cepat suruh orang buat cari dia. Cepat. Kau sebenarnya dengar nggak? Sudah sampai. Apa maksudnya? Korban bernama Kirana Lestari, usia 28 tahun, waktu meninggal 3 hari lalu tengah malam, antara jam 12 sampai jam 2 pagi. Korban menghirup air lewat hidung dan mulut, akhirnya mati lemas. Dari rekaman CCTV, korban ini bunuh diri. Apa kau salah orang? Coba saja kau lihat. Mana mungkin? Siapa yang bisa percaya? Mana mungkin dia mati? Bertahun-tahun aku perlakukan dia begitu. Dia juga nggak tega. Dia nggak tega. Nggak mungkin. Kenapa bisa mati? Kirana, burung bangau kertas yang dulu kau kasih masih kusimpan. Bukannya kau bilang, tiap aku ambil satu, aku bisa minta satu permintaan. Aku mau kau hidup kembali. Kau hidup kembali ya. Aku bahkan belum sempat memaafkanmu. Kenapa kau bisa mati? Mulai sekarang kita bertiga jadi keluarga kecil. Nanti kita punya 2 anak ya. Aku pendosa. Aku pantas mati ribuan kali. Mulai sekarang aku pasti lindungi kau. Kau sudah pergi. Sudah bebas. Kau tinggalkan aku sendirian di dunia ini. Buat apa lagi aku hidup? Kalau kau mati, kenapa nggak bawa aku juga?
Pak Reza, sadar Pak Reza. Pak Reza, kuatkan diri. Nggak ada yang mau lihat tragedi seperti ini. Nggak ada yang mau buat dia seputus asa ini. Aku. Apa katamu? Kematiannya bukan karena bunuh diri. Tapi aku yang pelan-pelan hapus harapannya buat hidup. Aku yang sedikit demi sedikit dorong dia ke sungai. Aku. Semuanya karena aku. Pak Reza, gawat. Nyonya loncat ke sungai. Mayatnya Aku gak salahkan kau lagi. Aku nggak salahkan kau lagi. Teri mati ya? Tuan Muda, pemakaman Nona Kirana ditetapkan Selasa depan. Baik, aku mengerti. Turun! Lepaskan aku! Pak Reza! Sudah diselidiki. Orang yang tabrak Anda, Fanny Yuwono. Teman masa kecil Nyonya. Dia pulang kali ini. Buat terus pemakaman Nyonya. Apa harus menuntut tanggung jawabnya? Untung nggak kena bagian vital. Kalau sampai kena... Nggak usah. Biarkan saja. Pak Reza, mau kemana? Kau kira Kirana beneran mati? Dengar ya. Ini semua cuma permainannya saja. Sudah kuduga. Tempel yang rapi, cek kembali. Siapa kalian? Pak Reza, kenapa Anda kesini? Siapa yang suruh kalian datang? Nona Kirana. Sebelum meninggal dia sudah menjual rumah ini. Bantu aku jual rumah ini. Kenangan yang tersisa di sini cuma penuh rasa sakit. Barangnya ada lagi? Nggak jadi dijual. Terus gimana jelasin ke klien? Bilang nggak jadi dijual! Nanti ku kirim denda pembatalannya. Sisanya kau urus sendiri. Jangan ganggu Pak Reza lagi ya. Kalau begitu Pak Reza, tabah ya. Ayo. Reza, lihat ini. Kuma bandel lagi. Pak Reza, ini semua sudah disiapkan Nyonya dari jauh-jauh hari. Dan guci abu juga sudah diambil sama Fandi. Nyonya mungkin sudah bersiap untuk pergi dari dunia ini. Mungkin dia nggak ingin hidup lagi. Dunia sangat indah. Tapi aku gak punya alasan bertahan hidup lagi. Reza, jangan sedih. Ini pilihanku sendiri. Gak ada hubungannya denganmu. Lupakan aku. Hiduplah dengan baik. Kirana, aku bahkan gak pernah berpikir mau mati. Kenapa kau harus pergi duluan? Apa kau pernah berpikir, bagaimana nanti kalau aku sendirian? Aku cuma punya kau. Cuma kau yang tersisa.
Nanti aku sendirian, aku harus bagaimana? Aku nggak punya apa-apa lagi. Harapan terakhirku buat terus hidup cuma sisa kau. Bukankah sebenarnya Nona Kirana cuma punya Anda? Pak Reza. Pihak keluarga, silakan maju berdoa. Pihak keluarga? Dia sudah nggak punya keluarga, biar aku saja. Jangan! Jangan biarkan dia sendirian, terlantar di sini dan kesepian. Pak Reza, jangan begini. Ini suaminya Nyonya Kirana. Dia siksa Nyonya Kirana 5 tahun sampai putus asa dan nekat lompat ke sungai. Beraninya dia datang ke sini. Anjing Nona Kirana juga dia pukul sampai mati. Dia nggak pantas datang ke sini. Jangan, jangan! Kau nggak harusnya ada di sini. Kau nggak pantas datang ke sini. Kirana paling takut sendirian. Jangan, jangan! Jangan! Mau apa Reza kalian pulang? Oh ya, semoga dia dan pasangannya langgeng selamanya. Sehidup semati. Kau sama sekali gak mengerti. Orang yang sudah mati bukan cuma Kirana, tapi juga aku. Hidupku ini, sejak kecelakaan itu, sudah bukan milikku sendiri lagi. Aku bisa hidup sampai sekarang karena Kirana. Cuma waktu lihat dia, aku bisa rasakan rasa benci dan cinta yang begitu kuat di dadaku. Barulah aku masih merasa hidup. Cuma orang yang masih hidup yang bisa rasakan sakit, mengerti? Orang yang sudah pergi dari dunia ini nggak akan rasakan sakit lagi. Cuma orang yang masih hidup yang bisa merasa bersalah, menyesal, dan menderita seumur hidup. Kirana, setiap kali aku sakiti kau, aku seperti orang gila yang sakiti diriku sendiri. Cuma dengan begitu, hatiku ini bisa sedikit lega. Lihat, semua luka-luka ini. Setiap kali aku siksa kau, aku selalu buat luka sayatan sampai ke tulang yang 100 kali lipat lebih parah dan kembalikan ke diriku sendiri. Apa gunanya kau bilang semua itu? Kau terus siksa dia. Kau bisa lega setelah lihat dia menderita. Tapi aku menyesal. Benar. Harusnya kau sadar dari dulu. Siksaan sepihak yang kau lakukan membuat dia menderita tanpa arti. Iya. Tapi mesti sakit. Harusnya kita tetap jatuh bersama. Kau nggak punya kesempatan itu lagi. Pergi. Gawat, Tuan Muda. Reza dia kali makam Nona Kirana. Kirana. Aku nggak izinkan kau pergi dariku. Kita harus bersama selamanya, iya kan? Jangan tinggalkan aku ya. Kirana, kau pasti akan maafkan aku kan? Kalau aku juga rasakan sakit yang sama, kau pasti kasihan padaku dan maafkan aku. Aku sih cinta itu padamu. Kau pasti mau tetap di sisiku, iya kan? Lepaskan!
Menurutmu minggu depan kita keluar negeri, aku bawa baju yang ini atau yang itu? Nggak usah bawa apa-apa. Nanti ku belikan yang baru. Oke. Kalau begitu, nanti kita akan balik ke sini lagi nggak? Kamu mau balik? Aku nggak mau. Kalau gitu nggak balik lagi. Maaf ya. Nggak harusnya aku tinggalkan kau sendirian di tempat itu. Aku tahu, kau paling takut kedinginan. Kau juga nggak bisa berenang. Waktu kau mati di sungai itu, kau pasti ketakutan dan kedinginan sekali. Sekarang bahkan cuma disimpan di dalam kotak kecil ini. Tapi sekarang kita sudah pulang. Kau jangan takut. Pak Reza, tabahkan hatimu. Meski Nona Kirana sekarang sudah tiada, hidup tetap harus berjalan, Pak. Orang yang masih hidup di dunia ini harus hargai hidupnya. Jangan gegabah, Pak. Kirana, maafkan aku ya. Aku nggak sanggup lepaskan kau. Aku benar-benar nggak ikhlas. Makanya aku cuma bisa biarkan kau tetap di sini untuk selamanya. Mau itu abu jenazahmu atau arwahmu sekalipun. Aku cuma butuh jejak keberadaanmu di sini. Sedikit pun gak apa-apa, sayang. Kirana, kenapa kau nggak mau datang ke mimpiku? Masih banyak yang mau kukatakan padamu. Kenapa kau tega sekali? Kirana. Kirana. Reza, dingin sekali. Airnya dingin sekali. Reza, jangan begini terus. Kembalikan abu jenazahnya. Kumohon ya. Aku gak mau rumah jadi suram. Selama kau gak ada, badanku rasanya gak enak. Gak ada yang temani aku. Dokter bilang, ini karena aku cuma punya satu ginjal. Siapa yang suruh kau datang? Cepat keluar! Kira, kontrak kita sudah berakhir. Mulai sekarang kau gak perlu ada di sampingku buat siksa Kirana lagi. Kau harus pergi. Reza, jangan begini. Kau lagi bercanda kan? Waktu itu bukan begini kesepakatannya. Lagi pula, Kak Kirana sudah pergi. Aku mirip sekali sama dia. Mulai sekarang, anggap saja aku adalah dia. Kita berdua bisa bahagia bersama sampai seumur hidup. Lihat, aku sedang mengandung anakmu. Karin kita
beberapa bulan lagi akan lahir. Jangan sekejam ini padaku. Aku mohon padamu. Ini adalah anakmu. Kau buat aku teringat. Anak haram ini gak harusnya dibiarkan. Apa maksudmu anak haram? Kau bilang apa, Reza? Ini adalah anak kita. Masa kau rela menyakiti anak kita sendiri hanya demi anak pembunuh itu? Kau bilang, kita? Memangnya bisa begini? Kenapa nggak bisa? Ini satu-satunya cara. Memangnya bisa begini? Kenapa nggak bisa? Ini satu-satunya cara. Sudah mabuk separah ini, besok pas bangun, dia akan percaya semua yang kau bilang. Tapi, kalau sampai ketahuan, aku bisa mati konyol. Kalau kau nggak dengarkan aku, kau akan mati lebih konyol. Jarang sekali kau bisa semirip itu sama Kirana. Makanya Reza tetap biarkan kau di sisinya. Sudah kubilang jaga diri, nggak mau patuh. Malah keluar main sama pria lain. Sampai nggak jelas siapa ayah dari anak di perutmu itu. Bukan. Anak ini sudah ada sebelum aku kenal Reza. Itu cuma kecelakaan. Diam. Aku nggak mau tahu. Kalau kau nggak manfaatkan biar anak ini ditanggung sama Reza, bagaimana kau mau jadi istri sahnya? Kau sudah tahu semuanya. Jangan, kumohon jangan. Reza. Pak Reza, dokter sudah sampai. Di sini saja. Keluarkan ginjal Kirana. Pak Reza, apa Anda yakin kalau operasi di tempat begini, istri Anda bisa kehilangan nyawanya? Dia bukan istriku. Dia hidup atau mati. Gak ada urusan denganku. Aku nggak mau, Reza. Kumohon jangan begini. Bawa dia pergi. Aku nggak mau, Reza. Kau akan kena karmanya. Lihat saja. Kirana, kau gak suka Kira. Aku sudah usir dia. Dia gak akan buat kau cemburu lagi. Kirana, tunggulah sebentar lagi. Aku akan segera menyusulmu. Tunggu aku bereskan semuanya dulu. Di kehidupan berikutnya, kita akan bersama lagi. Kali ini, gak akan pernah terpisah. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa Pak Reza tiba-tiba suruh kita balik? Bahkan para direksi sampai pulang dari luar negeri. Pak Denny. Aku juga kurang tahu, Pak. Nanti pas Pak Reza datang, kita akan tahu. Pak Reza? Duduklah. Aku mau umumkan sesuatu. Mulai hari ini, aku akan mundur dari jabatanku sebagai CEO Grup Pratama. Semua kekuasaan akan kuserahkan ke para pemegang saham. Grup Pratama ini hasil kerja keras ayahku. Aku harap kalian semua bisa terus kembangkan perusahaan ini. Kenapa Pak Reza tiba-tiba bicara begini? Pak Reza, perusahaan gak bisa jalan tanpamu. Kami semua juga sadar diri. Kalau Anda pergi, Grup Pratama bisa terpuruk. Lagi pula, kalau Nyonya masih hidup, dia juga pasti nggak mau lihat kau menyerah begitu saja. Dia pergi karena berharap kau bisa lepaskan beban dari dirimu sendiri dan hidup dengan baik. Sampai di sini saja. Pak Denny, selama ini aku terus menahanmu. Sekarang kau bisa bebas bertindak. Mulai sekarang aku serahkan perusahaan dan karyawan padamu. Pak Reza, Anda mau kemana? Cari karmaku sendiri. Jangan diteruskan. Aku tahu kau mau bilang apa. Aku sudah putuskan. Ku dengar di pinggiran kota ada kuil naga yang bisa kabulkan permintaan. Pak Denny, kau percaya? Percaya. Dulu Nyonya sering ke sana berdoa buat keselamatan Bapak. Tapi orang yang sudah mati, apa masih bisa hidup kembali? Pak Reza, berdoalah buat kehidupan berikutnya. Agar Anda dan Nyonya nggak alami banyak penderitaan lagi. Baiklah.
Maha Guru. Pak Reza, Maha Guru bilang permintaanmu nggak terkabul. Kau nggak boleh masuk. Kita pulang saja. 承诺在水天之间，回头看，不曾。 Reza Pratama sadar akan dosanya. Rela jatuh ke neraka paling dalam. Aku Kirana Lestari. Rela potong umur 20 tahun. Asalkan Reza sehat dan bahagia seumur hidup. Asal Kirana hidup tenang di kehidupan berikutnya. 愿这爱世代相传。 Menurutmu, permintaanku bisa terkabul nggak? Kau juga merasa itu nggak masuk akal kan? Nggak sepenuhnya. Setidaknya itu jadi tempat bersandar. Orang tua Kirana memilih mati. Mereka sudah terbebas. Sekarang, Kirana juga sudah bebas. Sedangkan aku, kenapa tinggalkan aku sendirian buat terus menderita di dunia ini? Anda dan Nyonya, orang yang dipermainkan takdir. Nyonya harus lihat langsung orang tuanya sendiri. Membunuh keluarga tunangannya. Butuh keberanian sebesar apa buat yakinkan dirinya tetap ada di sisimu. Tapi Bapak... Aku bahkan gak bisa kasih satu alasan pun buat dia bertahan hidup. Akulah yang dorong dia ke dalam air selangkah demi selangkah. Bukan Nyonya yang salah. Tapi dia menderita bertahun-tahun. Sekarang akhirnya dia bisa lepaskan semuanya. Tapi aku gak bisa. Pulanglah. Akulah orang yang paling menyakitimu. Aku juga yang harus tanggung akibatnya. Di sana ada kebakaran. Cepat lapor polisi. Gawat, Pak Reza. Kau harusnya nggak selamatkan aku. Brengsek. Apa yang Nyonya katakan? Kenapa dia berbuat begitu? Harusnya Bapak hidup dengan baik. Tapi Bapak, dia pakai nyawanya biar Bapak bebas. Bebas keluar dari kebencian itu. Bapak malah milih mati. Mati itu gampang, Pak. Mati gampang sekali. Bapak harus tetap hidup, mengerti? Hidup itu hukuman yang sesungguhnya. Bukan. Cuma dengan hidup Anda bisa temukan harapan. Dalam kondisi yang putus asa, Nyonya bertahan 5 tahun. Pak Reza, sehari pun Anda nggak sanggup bertahan. Mau mati begitu saja. Anda bisa tanggung jawab ke siapa? Apa aku bisa temukan alasan buat hidup? Pak Reza, jangan buat pengorbanan Nyonya jadi sia-sia. Jangan buat dia kecewa lagi. Pak Reza, api sudah dipadamkan. Untungnya nggak buat kerusakan parah. Ini barang yang kami temukan dari dalam kamar.
Kirana! Dokter! Dokter! Seseorang! Pak Reza. Bisa diperbaiki? Pak Reza, jangan bercanda. Meski gelang giok ini memang berharga, Anda juga nggak akan kekurangan. Lagi pula ini sudah pecah separah ini. Tolonglah. Berapapun biayanya. Kalau begitu, aku akan berusaha. Pak Reza, Maha Guru bilang buat perbaiki peninggalan Nyonya butuh 5 tahun lagi. Harus tunggu 5 tahun lagi? Berhenti! Berhenti! Kenapa Pak Reza? Kirana! Kirana! Aku sudah lihat kau. Kenapa kau sengaja sembunyi dariku? Siapa ini? Gila ya? Dia sedang apa? Pak Reza, Nyonya sudah mati. Anda jangan begini. Bukan. Dia nggak mati. Nggak mati. Barusan dia ada di sini. Aku lihat dia tadi. Kirana. Kirana. Kau ini siapa? Pak Reza, Anda salah lihat. Ini bukan pertama kalinya Anda berhalusinasi. Aku tahu kau nggak percaya. Tapi aku yakin gak salah orang. Itu memang Kirana. Dia nggak mati. Tapi laporan autopsi. Kau lupa. Fandi yang tangani autopsi itu. Dia jelas punya kemampuan buat laporan autopsi palsu. Lagi pula, waktu aku rebut kembali abu jenazah Kirana, dia sama sekali nggak bereaksi. Kalau di dalam kotak abu itu beneran ada abu Kirana, mana mungkin dia bisa setenang itu? Kirana nggak mati. Dia nggak mati. Dia cuma sengaja sembunyi dariku. Kirana, aku pasti akan menemukanmu. Sudah temukan Kirana? Belum. Lepaskan aku. Reza, aku beneran gak bisa pergi darimu. Aku mohon, biarkan aku tetap di sisimu. Tolonglah. Aku sudah gak punya anak. Aku gak punya apa-apa lagi. Tapi, aku dan Kak Kirana mirip sekali. Dia sudah pergi. Aku bisa jadi penggantinya. Biarkan aku tetap ada di sampingmu. Ya, aku mohon padamu. Tenang saja, aku nggak akan macam-macam lagi. Mulai sekarang, aku cuma patuh padamu. Kau suruh aku kemana, akan kuturuti. Asal jangan usir aku. Aku mohon. Ya. Bukannya sudah kubilang, jangan biarkan dia muncul lagi di hadapanku. Baik, bos. Reza, aku beneran gak bisa hidup tanpamu. Orang tua lintah daratku itu akan tekan aku sampai mati. Mereka mau jual aku ke pria lain buat dapat uang. Aku mohon, selamatkan aku. Kedepannya, aku gak akan pakai kartu atau uangmu lagi. Anggap saja aku kucing atau anjing yang kau pelihara. Ya, aku mohon. Wanita murahan. Aku saja terus mau lari kemana? Pak, lihat dia. Kau kaya kan? Kau mau putriku enggak? Lihat, putriku cantik sekali kan? Bentuk tubuhnya juga bagus. Kalau kau mau, cukup bayar 1 miliar, dia langsung jadi punyamu. Meski badannya sudah nggak suci lagi, bagusnya dia nggak bisa punya anak lagi. Jadi kau bisa mainkan dia sesuka hati, sampai rusak pun nggak masalah. Yang penting kau bayar. Bagaimana? Transaksi ini menguntungkan kan? Dah kau! Orang bahkan nggak rela bayar 1 miliar demi kau. Dasar nggak guna. Kenapa masih rebahan? Cepat ikut kami. Pak Bayu juragan properti itu sudah siapkan 1 miliar. Kalau kau nikah sama Pak Bayu, hidupmu akan enak. Nggak semua orang bisa dapatkan itu. Harusnya kau bersyukur.
Reza, mohon tolong aku. Aku nggak mau nikah sama Pak Bayu. Dia sudah 60 tahun. Dia punya banyak istri simpanan dan anak haram di luar sana. Ku dengar dia bahkan suka siksa wanita. Aku nggak mau mati. Reza, dulu aku juga wanitamu. Tolong aku terakhir kali ini saja ya. Dasar nggak guna, benar-benar nggak guna, nggak berguna. Benar. Dasar. Pak Reza sudah gak peduli sama kau. Ku hajar kau sampai mati. Ingat itu. Kenapa kau nggak pukul? Cepat pukul. Makin sakit pukulanmu, Pak Reza semakin iba. Cepat. Lihat. Suka berdrama ya? Kalau gitu kuturuti saja. Kebetulan. Sekalian... Apa? Drama? Enggak. Cuma kepikiran masa lalu. Kebetulan kau juga terlibat. Kau sengaja tabrak mobil Kirana. Bunuh Kuma, bahkan kasih Kirana makan racun. Satu demi satu kejadian itu, aku mau kau bayar semuanya. Tangkap mereka! Reza! Kau sedang apa? Kenapa tangkap kami? Kenapa? Ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya? Kau bilang pasti bisa dapat uangnya. Sepertinya Reza juga nggak sesayang itu padamu. Kenapa? Kenapa kau nggak sadar? Bawa mereka semua. Jangan sampai ada yang lolos. Reza! Jangan! Jangan! Pak Reza, ayo kita pergi. Kirana Lestari. Kalau dari awal tahu dia akan mati, aku nggak perlu repot-repot bantu kakakku buat rencana. Dari ambil ginjalnya, lalu bunuh anjingnya. Buang-buang waktu saja. Menurutku, mulai sekarang kalian harus lebih sopan padaku. Kalau kakakku nikah sama keluarga Pratama, aku akan jadi adik ipar Reza Pratama. Siapa kalian? Siapa kalian? Kalian mau apa? Ini urusan keluarga Pratama. Kalau nggak mau mati, minggir. Beraninya menyamar jadi orang keluarga Pratama. Kau nggak tahu siapa kakakku? Apa kau tahu siapa kakak iparku? Reza Pratama. Beraninya pukul aku. Yang nggak akan maafkan kau. Hajar dia sampai nggak bisa gerak. Cukup. Bawa pergi. Tunggu saja kau. Semua milik keluarga Wendana adalah pemberian dari Pak Reza. Semua yang kita sayangi, semua yang dia punya, lebih baik dibakar semuanya. Tempat apa ini? Di mana ini? Pak Reza, semua yang dimiliki keluarga Wendana sudah dilenyapkan. Ayah. Putraku. Reza, kenapa kau begini padaku? Semua ini ku dapat dengan jadi pengganti orang lain. Aku sudah berbuat banyak demi kau, tapi kau nggak sisakan apapun buatku. Sebenarnya apa salahku? Kau itu cuma alat. Aku nggak pernah izinkan kau sakiti Kirana. Kau sudah kelewatan. Karena kau sudah hancurkan semua yang dia sayangi. Aku akan ambil balik semua. Kenapa kau sakiti Nyonya Kirana? Kalau kau patuh dan diam saja jadi pajangan, mana mungkin kita jadi sehancur ini? Sekarang kita nggak punya apapun lagi. Bagaimana hidup kita ke depannya? Kak, ini semua salahmu. Kau buat aku kehilangan segalanya, tahu nggak? Dasar anak durhaka. Kenapa kau nggak mati saja? Buat tebus dosa ke Kirana. Kalau bukan karena keluarga lintah darah seperti kalian, aku nggak akan jadi sekejam ini.
Sekarang aku sudah terpuruk, baru salahkan aku. Waktu kalian pakai uangku tinggal di rumahku, kenapa nggak ada yang protes? Kalau bukan karena aku, kalian sekeluarga cuma bisa tetap hidup di kampung kumuh dan rebutan makan sama anjing seumur hidup. Kurang ajar! Kau bahkan berani pukul aku! Beraninya kau memukul ibumu! Ku ajar kau! Dasar anak gak berguna! Reza, kau segitunya padaku. Tapi, pelaku utama yang buat Kirana mati, bukannya kau sendiri. Kau kira dengan begini kau bisa tebus dosamu? Kau bisa tenang begitu saja? Cuma aku yang gak benci padamu. Akulah orang yang paling ingin tetap ada di sisimu. Kau masih gak bisa paham juga. Ada satu hal yang kau keliru. Kirana belum mati. Tapi, kau nggak akan bisa ketemu dia lagi. Karena dia benci padamu. Nggak mati. Buang mereka ke kampung kumuh. Biarkan membusuk di sana dan jangan keluarkan. Jangan, Pak Reza, jangan. Lepaskan aku. Jangan. Reza, aku benci padamu. Aku nggak peduli. Pak Reza, ini sudah lama sekali. Maaf menunggu lama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Apa kau tahu kenapa waktu itu Pak Reza tiba-tiba ninggalin perusahaan? Kau nggak tahu soal itu. Dulu, setelah Nyonya Kirana meninggal, hati Pak Reza mati total. Setelah serahkan semua wewenang perusahaan, dia mau ikut mati di tempat kebakaran. Hah? Astaga, Pak Reza secinta itu sama istrinya? Cintanya sangat dalam, tapi bencinya juga dalam. Belakangan ku dengar, Nyonya Kirana justru mati karena ulah Pak Reza. Keduanya saling jatuh cinta, tapi nggak bisa bersama. Padahal mereka saling mencintai. Kenapa sih? Pak Reza. Kirim nomor rekeningnya padaku. Nanti aku kirim biaya perbaikannya. Baik. Kau benar. Aku hampir buat dia mati. Hampir? Nyonya Kirana masih hidup? Sudah kubilang, kurangi minumnya. Pak Reza, besok jadwal kontrol. Jangan sampai lupa. Baik. Belakangan ini Anda sering lihat kekasih Anda di rumah? Dia ada di sebelahku. Baik, aku mengerti. Datanglah besok. Aku kasih obat penenang pikiran. Jangan lupa, minum obat tepat waktu. Kondisi histeriamu sudah sangat parah. Pak Reza, kondisi histeriamu makin parah. Obat yang kukasih, kau buang semua. Iya. Aku nggak bisa temukan Kirana. Cuma waktu nggak minum obat. Aku bisa ketemu dia lagi. Dia sudah mati. Kau harus terima kenyataan itu. Enggak. 6 tahun lalu aku lihat dia di bandara. Dia masih hidup. Mungkin 6 tahun lalu waktu di bandara itu, penyakitmu sudah kambuh. Obat-obatan cuma bisa bantu sedikit. Kalau bisa, cobalah sering keluar jalan-jalan. Lihat hal-hal baru, bergaul dengan orang baru. Dengan begitu kondisi mentalmu baru bisa membaik. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup Wiho sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke. Dan Irfan dari grup Wiho terus menghubungi kita untuk bahas investasi. Kirimkan datanya untukku.
Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah lakukan kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu, tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi. Nggak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya gak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup WIHO. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku nggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku nggak pernah terlibat skandal, juga nggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku nggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup WIHO sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau nggak paham. Kau pasti nggak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau... Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu... Kau lucu sekali. 1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Ini, Nona Anda Hera, jual terlalu murah. Nolnya terlalu banyak, Nona Hera. Sudah terkirim. Rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu. Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini baru saja dapat investasi 14 kuadriliun. Jadi agak bersemangat. Apa? Selamat Tuan. Selamat apanya? Dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 triliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburuk yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita gak bakal menikah. Untung apanya? Bahkan gak bilang makasih. Sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut. Ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan?
Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Hah? Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun, tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, nggak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga? Sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah nggak di tingkat yang sama. Nggak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku nggak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini. Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup Wiho bukan apa-apa bagiku. Wanita nggak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup Wiho kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu. Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan begini, barusan aku dapat kabar. Kalau grup Raya, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Ya, keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu. Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya gak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah gak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup gak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga. 4 miliar, gak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau gak akan bisa punya uang sebanyak itu. Kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang, harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda?
Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku nggak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh ya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle? Ya, Michelle Landi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. Aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iya kah? Maksudmu aku nggak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia nggak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku? Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul, masuk ke sini butuh undangan. Enyahlah, kalau kau tahu diri. Ada apa? Nona Michelle, apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru grup WeHo. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan. Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota. Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WeHo. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi